Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan pembahasan terkait dengan bab 2 dari skripsi yang dibuat oleh Muhammad Tri Hidayat dari Universitas Indonesia dengan judul Perhitungan dan Analisis Cost of Quality untuk produk loker berbahan metal. Baik, selanjutnya. Untuk materi pada hari ini dapat tersusun dengan baik atas kerjasama dari kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ahmad Pujadi, yang kedua Giri Bayu Laksono, yang ketiga Aulia Puspitasari, dan yang keempat ada Dita Anggreni. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas dalam materi ini yang pertama konsep quality. Di dalam konsep quality nanti akan dijelaskan definisi quality control dan yang kedua faktor yang mempengaruhi quality control. Dan pembahasan selanjutnya adalah cost of quality, di mana di cost of quality yang pertama dijelaskan definisi dari cost of quality, kemudian yang kedua akan dipaparkan tentang elemen cost of quality, meliputi prevention cost, operational cost, internal failure cost, dan external failure cost. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang konsep quality. Konsep quality dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Feigenbaum, konsep quality merupakan keseluruhan gabungan karakteristik dari pemasaran, rekayasa, manufaktur, dan perawatan produk dan jasa, sehingga produk dan jasa yang digunakan dapat memenuhi harapan pelanggan. Dalam definisinya, ada dua kebutuhan penting pelanggan. Yang pertama adalah pemakaian akhir yang aktual, yang kedua adalah harga jual produk atau jasa. Menurut Vincent Gaspers, kualitas produk atau jasa merupakan penggambaran karakteristik langsung dari suatu produk seperti performance, reliability, easy of use, estetik, dan sebagainya, yang mampu memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggan, yaitu meeting the needs of customer. Produk yang dimiliki kualitas baik harus mempunyai dua kriteria. Yang pertama adalah design quality, yaitu suatu produk dapat memenuhi kualitas desain apabila memenuhi spesifikasi produk yang bersangkutan baik secara fisik atau performance. Yang kedua adalah conformance quality, yaitu produk memiliki kualitas kesesuaian apabila produk tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan dan tentunya memenuhi permintaan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang diterima. Quality control. Quality control dapat didefinisikan sebagai proses mendelegasikan tanggung jawab dan kekuasaan untuk kegiatan manajemen sambil tetap mempertahankan saran untuk memastikan perolehan hasil yang memuaskan. Ada 4 tahap prosedur untuk memenuhi sasaran kualitas industri. Yang pertama adalah menetapkan standar, yaitu menentukan standar kualitas dari segi cost, apresial, safety, serta reliability untuk produk tersebut. Yang kedua, menilai kesesuaian dengan membandingkan produk yang diproduksi atau jasa yang ditawarkan dengan standar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, bertindak jika dibutuhkan, yang artinya memperbaiki masalah dan penyebabnya dalam keseluruhan faktor seperti pemasaran, desain, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat ada rencana perbaikan, yaitu mengembangkan usaha yang kontinu untuk meningkatkan standar biaya perform, safety, serta reliability. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor mempengaruhi quality. Yang pertama, market. Konsumen menuntut dan memperoleh produk yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan perusahaan bertambah banyak dan tentunya mengakibatkan bisnis harus lebih fleksibel serta mampu berubah dengan cepat.
Yang kedua, money. Persaingan ketat bersamaan dengan fluktuasi ekonomi dunia yang menurunkan batas laba, sehingga kebutuhan akan otomasi dan mekanisasi telah mendorong pengeluaran biaya yang besar untuk proses dan perlengkapan yang baru. Hal ini telah memfokuskan manajer pada bidang cost of quality sebagai salah satu titik lunak tempat biaya operasi dan kerugian dapat diturunkan untuk memperbaiki laba. Yang ketiga, manajemen. Tanggung jawab kualitas didistribusikan kepada kelompok khusus, meliputi beberapa bagian seperti pemasaran, rekayasa, manufaktur, quality control. Hal ini menambah peningkatan kesulitan dalam mengaplikasikan tanggung jawab yang tepat untuk mengkoreksi penyimpanan dari standar kualitas. Yang keempat, pertumbuhan yang cepat dalam pengetahuan teknis dan penciptaan bidang yang sama sekali baru, seperti elektronika, komputer, telah menciptakan permintaan yang besar akan tenaga kerja dengan pengetahuan khusus. Yang kelima, motivation. Meningkatkan kompleksitas untuk memasarkan produk yang berkualitas telah memperbesar kebutuhan akan kontribusi kualitas dari setiap tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan pendidikan dan komunikasi yang baik mengenai kesadaran kualitas. Material. Pemilihan bahan yang ketat dikarenakan cost of quality. Akibatnya, diperlukan pengukuran kimiawi dan fisik dengan menggunakan mesin lab yang khusus seperti spektrometer, laser, ultrasonik. Yang ketujuh, mesin. Permintaan perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan volume produksi untuk memuaskan pelanggan mendorong perlengkapan pabrik menjadi lebih rumit dan jauh tergantung pada mutu bahan yang dimasukkan ke dalam mesin. Mutu baik menjadi faktor yang kritis dalam mesin agar fasilitasnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedelapan, modern information method. Evolusi teknologi komputer menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan proses selama waktu pembuatan pada tarif yang tidak terduga dan mengendalikan produk dan jasa hingga sampai konsumen. Metode pemrosesan data baru memberikan informasi yang lebih bermanfaat, lebih akurat, tepat waktu yang menjadi dasar dari keputusan masa depan bisnis. Dan yang terakhir, mounting product requirement. Kemajuan yang pesat dasar rancangan yang memerlukan kendali yang lebih ketat pada seluruh proses manufaktur. Dalam hal ini, rancangan dapat diandalkan untuk menghasilkan keterandalan sebagai hasil dan kewaspadaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya lanjut untuk cost of quality. Yang pertama ada definisi cost of quality. Menurut Feinbaum, merupakan biaya yang berhubungan dengan definisi, penciptaan dan pengendalian kualitas, serta evaluasi dan umpan balik atas kesesuaian dengan kebutuhan kualitas, reliabilitas, dan keamanan, serta biaya yang berhubungan dengan konsekuensi kegagalan memenuhi kebutuhan baik dalam pabrik maupun sudah sampai ke tangan pelanggan. Secara prinsip, biaya kualitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya pengendalian kualitas, yaitu dapat diukur dalam dua segmen, yaitu biaya pencegahan atau prevention, dan biaya penilaian atau apresial. Yang kedua, ada biaya kegagalan pengendalian kualitas. Ada dua biaya kegagalan dan pengendalian kualitas, yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure, dan biaya kegagalan eksternal atau external failure. Berikut merupakan elemen cost of quality. Yang pertama merupakan prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kesalahan baik dalam perancangan produk hingga produksi. Biaya pencegahan terdiri dari
Yang pertama ada quality planning, yang kedua ada design and development of quality information equipment, yang ketiga ada proses control, yang keempat ada quality training, yang kelima biaya untuk mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan formal ke seluruh kegiatan operator perusahaan. Yang keenam ada product design verification, yang ketujuh biaya untuk produk tahap praproduksi guna untuk membuktikan aspek kualitas, keterandalan, dan keamanan desain. Yang kedelapan ada sistem development and management. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan untuk merekayasa sistem kualitas serta manajemen yang dapat mendukung pembangunan sistem kualitas. Yang kemudian ada appraisal cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Appraisal cost meliputi yang pertama ada test and inspection of purchased material, yang kedua ada inland testing and inspection, yang ketiga ada final inspection and test, yang keempat ada quality audit, yang kelima ada field testing, yang keenam ada stored material inspection. Kemudian yang ketiga ada internal failure cost, yaitu biaya yang berhubungan dengan adanya produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau defect yang ditemukan sebelum produk sampai ke tangan pelanggan, dalam kata lain masih berada dalam lingkungan pabrik. Yang termasuk internal failure cost yaitu ada scrap, replacement, rework, and repair. Kemudian ada failure or defect analysis. Kemudian yang terakhir ada reinspection and retesting. Kemudian ada external failure cost, yaitu merupakan biaya yang timbul akibat adanya produk cacat yang ditemukan setelah produk berada di tangan konsumen. Yang termasuk biaya external failure cost yaitu ada customer complaint, yang kedua ada warranty claim atau tuntutan pelanggan dalam masa garansi, yang ketiga ada allowance atau kelonggaran, yang keempat ada product reject and return, yang kelima recall, yang keenam yaitu loss of sales and goodwill atau kehilangan penjualan. Untuk sumber atau referensi yaitu kita mengambil dari skripsi Muhammad Tri Hidayat dari Universitas Indonesia dengan judul Perhitungan dan Analisis Cost of Quality untuk Produk Loker Berbahan Metal. Studi kasus pada PTX. Kita ngambil dari bab 2 yaitu landasan teori. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2A. Demikian penjelasannya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.